Halo teman-teman semua, welcome back to LS7 Channel. Di video kali ini saya mau angkat topik yang sedang naik daun per video ini dibuat, yang bikin teman-teman dari kaum mendang-mending sangat antusias dan sangat hype, yaitu kehadiran chip mod murah yang nama backendnya itu Picofly. Oke, jadi untuk teman-teman yang mungkin belum pernah dengar, belum tahu, ada berita baru bahwa ada chip mod murah yang namanya Picofly digadang-gadang akan jadi penggantinya chip HWFly yang selama ini biasa kita pakai untuk pemasangan modifikasi Nintendo Switch ya gitu. Biasanya yang dipakai di V2, Lite, OLED. Nah ini kan pakai yang dulu namanya HWFly. Nah ini ada baru. Nah, kenapa hype? Karena harga modalnya ini quote and quote sangat murah gitu. Jadi kalau mau dirupiahkan itu mungkin sekitar 100 ribuan ya, atau harusnya sih sekitar $3 ya, kurang lebih segituan. Nah ini sebenarnya basicnya adalah dari board SBC teman-teman. SBC itu single board computer ya kepanjangannya, dari Raspberry Pi kalau pernah dengar ya. Kodenya itu RP2040 atau mungkin iterasi atau sedikit modifikasinya lah ya. Jadi ini dialihfungsikan entah gimana caranya, dibuat jadi injektornya switch sekarang gitu. Jadi kenapa yang tadi teman-teman mending itu hype, karena ini memang kalau sampai jadi kenyataan harganya itu betul-betul quote and quote pasti berjarak ya, cukup daripada HWFly sekarang gitu, yang per video ini dibuat ya, at least ya gitu. Soalnya kan kalau harga kan kita nggak bisa bilang hari ini mahal, besok murah, besok lebih mahal lagi gitu. Oke, nah ini ada beberapa hal yang menurut saya teman-teman perlu perhatikan, dijadikan catatan, menyikapi kehadiran teknologi atau chip baru ini gitu ya. Saya disclaimer dulu, jadi saya take video ini dengan posisi kita tahu Picofly ini informasinya masih saya bilang meraba-raba ya gitu. Jadi kita sama-sama cari informasi tahu, belum banyak yang pakai, terus belum tested ya, belum proven, terus nanti pemasangannya seperti apa dan segala macam. Per video ini dibuat belum ada info lebih lanjut ya. Jadi kalau nanti ada perkembangan-perkembangan baru yang sekiranya perlu saya tambahkan, nanti pasti saya tambahkan gitu ya. Jadi take note aja teman-teman. Jadi video ini saya take khusus untuk apa ya, kita sharing aja ke teman-teman apa yang kira-kira perlu diperhatikan, terus gimana kita menyikapinya soal board yang baru ini gitu. Soalnya ada beberapa hal yang perlu saya sampaikan ya gitu maksudnya. Nah ini video off script aja teman-teman ya, kita jalan ngalir aja. Terus ini ya, mungkin kita mulai dari saya yang pasti itu perkara chipnya ini gitu ya teman-teman, yang harus teman-teman perhatikan itu kehadiran chipnya dari plus minusnya, terus masalah pengaplikasiannya gitu, terus reliability-nya, jadi kayak kebandelannya kalau motor tuh ibaratnya kayak sering servis apa nggak servis gitu ya, sama masalah kedepannya mungkin kayak purna jual, servis kalau ada apa dan segala macamnya. Oke, nah saya mulai dulu dari plus minusnya ya. Jadi memang kehadiran chip baru ini, Picofly ini memang saya bilang tuh seperti mendisrupsi lah ya market gitu. Jadi yang tiba-tiba kemarin mungkin kalau sebelumnya pakai HWFly ya, terus yang ditawarkan di market-market tuh memang dengan penggunaan HWFly ini untuk beberapa kalangan atau untuk teman-teman sekalian mungkin pasti ada yang keberatan gitu maksudnya. Jadi kan memang base price-nya ya segitu itu gitu teman-teman. Maksudnya harga bisa lebih murah, mungkin harga bisa lebih tinggi, tapi kan semua kan perkara supply dan demand ya gitu teman-teman. Nah, memang kalau ini sampai jadi yang Picofly ini bisa diaplikasikan dan menggantikan fungsi utamanya HWFly ini ya, harganya akan jadi turun drastis teman-teman gitu. Wah ini kan kalau dari perspektifnya end user ya, jadi para pengguna ini kan, wah ini kapan nih bisa pakai, kapan nih mulai diaplikasikan, kapan mulai diimplementasikan, kapan masuknya dan segala macam gitu ya. Memang kan saya udah bahas-bahas juga sama rekanan saya gitu ya.
gimana perkembangannya sudah sampai mana, terus kan kita harus pakai testing dulu ya kan sebenarnya. Jadi per video ini dibuat ya, lagi-lagi teman-teman saya ingatkan sekali lagi, memang masih dalam proses ini ya, maksudnya pengaplikasian. Jadi banyak sih info-info kalau teman-teman cek YouTube aja, mungkin ada yang developer Chinese ya, mainland sana, mungkin orang Taiwan atau mana yang udah pernah pakai, udah pernah solder sendiri seperti apa, first experience-nya gimana, proses pengaplikasiannya mungkin teman-teman pernah lihat. Tapi maksud saya, teman-teman selalu take note ya. Jadi kalau misalnya belum pernah pegang sendiri, belum kita lihat sendiri itu, saya rasa informasi itu jangan 100% dipercaya gitu. Semua itu bisa terjadi teman-teman ya, mungkin pengaplikasiannya pas kurang baik ya kan, atau mungkin nanti boardnya misalnya quote and quote kita datengin ya, board itu mungkin 10 unit, 10 bal kita bilang ya, 10 pieces, 100 pieces gitu. Berapa sih reliability chipnya itu? Apakah sebandel yang HW-Fly kah? Atau seperti apa gitu ya kan? Ini masih harus dilihat dulu. Terus yang harus jadi catatan adalah untuk initial impression ya teman-teman ya, impresi pertamanya itu sepertinya proses pengaplikasian chip ini quote and quote sedikit lebih rumit, atau mungkin ya substantially itu lebih rumit lah. Jadi ya lumayan lah teman-teman. Jadi misalnya kalau saya bilang, oh kita pakai kalau teknisi mau pasang HW-Fly itu kesulitannya 6 dari 10 gitu misalnya ya. Atau jangan deh 4 dari 10 misalnya gitu kesulitan, nggak berapa sulit lah gitu. Tapi kalau pakai yang Picofly ini mungkin tingkat kesulitannya jadi 6 atau 7 dari 10 gitu. Jadi memang teknik pemasangan dan pengaplikasiannya ke mesin itu sepertinya beda teman-teman. Dan memang beda gitu kan maksudnya. Soalnya kan dari awal kan memang chip yang alih fungsi dari Raspberry Pi dialihfungsikan untuk jadi injektor gitu teman-teman ya. Jadi proses pemasangannya ini sudah beda gitu satu ya. Terus kalau misalnya teman-teman quote and quote pernah dengar harganya murah dan segala macam, jangan lupa itu kalau saya boleh berpendapat itu quote and quote harga modal teman-teman gitu. Jadi mungkin kalau boardnya aja mungkin 100.000, tapi teman-teman belum hitung biaya yang lain ya. Misalnya kalau misalnya teman-teman cari dapat di sini, misalnya dapat mungkin di Indo mungkin harganya 100.000, 125.000 mungkin, atau mungkin paling mahal 200.000 gitu ya. Tapi nanti perangkat lainnya kan belum dihitung. Mungkin teman-teman butuh ada kabelnya, mungkin butuh ada tembaganya, copper, tin dan segala macam, soldernya. Terus ini kalau misalnya saya asumsi teman-teman tidak pasang sendiri ya kan, teman-teman kan kayak cari orang lain untuk memasangkan mesin ini. Terus belum jasa pasangannya, tingkat kesulitannya, belum nanti kalau kedepannya seperti ada apa-apa segala macam itu, banyak teman-teman yang harus dipertimbangkan gitu. Ya itu dari sisi harga ya. Kalau misalnya dibilang murah, saya bilang iya dibandingkan dengan chip yang sudah beredar sekarang. Tapi kalau jadi sangat jauh gitu, misalnya tiba-tiba turun 80%, saya rasa sih enggak gitu maksudnya. Nah, terus hal berikutnya adalah masalah reliability teman-teman gitu. Jadi masalah kayak ketangguhan lah ya mungkin saya bilangnya. Jadi kayak apakah dia akan berfungsi sama seperti yang chip yang sedang beredar sekarang yang HW-Fly gitu. Nah, ada info terbaru ya, maksudnya yang kita lihat dari impresi pertama itu adalah chip ini somehow kok tidak bisa atau masih belum bisa connect ke original firmware-nya yang saya bilang itu Sysnan ya. Jadi tidak bisa mengakses Sysnan sama sekali. Mungkin simpelnya, super simpelnya adalah ini kan ada memori internalnya teman-teman ya, setiap ini switch gitu ya. Mungkin HP itu ada memori internalnya. Jadi chip ini kok tidak bisa mengakses memori internal ini, nggak bisa mengakses Sysnan. Jadi cuman bisa mengakses emunannya aja. Jadi mengakses teman-teman yang punya clone di SD card. Nah, yang kita belum tahu per video ini dibuat ya, apakah teman-teman ini harus membuat emunan dulu sebelum teman-teman mengaplikasikan chip ini, atau chip ini bisa dipasang, teman-teman bisa clone tapi tidak bisa mengakses. Gitu. Jadi pilihannya antara dua ya. Jadi betul-betul tidak bisa mengakses sama sekali, atau bisa bikin clone tapi nggak bisa masuk. Nah ini kan ada agak beda gitu. Nah harapannya kan kalau misalnya
apa ya, berarti dari sini aja sudah ada trade off teman-teman. Kalau misalnya teman-teman beli yang Hawifly, kan teman-teman bisa akses yang firmware ya, yang Sysnan, bisa bikin emunan juga gitu. Tapi kalau yang pakai Picofly dari awal aja udah ada minusnya, teman-teman cuman bisa bikin emunan dan nggak bisa akses Sysnan gitu. Itu aja udah minus satu. Nah, terus yang kedua, kalau misalnya tadi kasus itu tadi ya, harapannya kalau misalnya teman-teman oke lah nggak apa-apa, kita pakai emunan aja, kita berarti beli SD card yang besar gitu ya. Kalau misalnya dari prosesnya itu teman-teman begitu proses instalasi chipnya, terus teman-teman bisa akses HKT untuk bikin emunan langsung, berarti nggak masalah sih saya bilang. Tapi yang jadi masalah dari proses pemasangannya, kalau sampai betul-betul ya, chip ini tidak bisa mengakses dan tidak bisa mengklon langsung, ya berarti jalan pemasangan ini akan jadi panjang sekali teman-teman. Ya, bayangkan aja teman-teman misalnya gini ya, ini kan misalnya kita belum diapa-apain ya dari original gitu. Terus teman-teman mau pakai yang Picofly ini kita aplikasikan ke sini. Nah, Picofly nggak bisa aplikasikan Sysnan, ya. Berarti teman-teman harus punya emunan dulu dong di sini. Nah, sekarang gimana caranya teman-teman punya emunan, sedangkan ini masih original firmware, tapi yang Picofly ini nggak bisa bikin emunan langsung. Berarti yang masangin harus 4 kali kerja dong, gitu. Ya, berarti kan misalnya dia harus punya Hawifly dulu, dipasangin, terus dibuat clone ke SD card-nya, ya kan? Ini udah satu. Habis itu Hawifly-nya dicabut, Picofly-nya dipasangin lagi. Gitu, berarti udah berapa tuh? 1, 2, bikin emunan, nyambut Hawifly, masang Picofly lagi untuk bikin emunannya ini lagi. Jadi stepnya tuh jadi panjang teman-teman. Betul, quote and quote tuh murah ya maksudnya. Tapi ini kalau bikin proses kayak gini, ini sih jauh lah, maksudnya jauh sekali dibanding Hawifly. Hawifly itu pasang, teman-teman bikin, selesai. Dengan asumsi nggak ada masalah apa-apa ya gitu. Ini kalau misalnya juga dibandingkan dengan pemasangan Hawifly, teman-teman udah kalah waktu gitu yang masang itu. Ya kan? Terus kita belum ngomong masalah kualitas SD card, ya kan? Terus itu yang lain lagi lah maksudnya. Jadi dari situ aja masalah reliability ini udah kalah jauh menurut saya dibanding Hawifly ya gitu. Terus masalah nanti kita karena ini barang baru belum dicoba. Terus nanti kedepannya kalau misalnya teman-teman pakai in real life usage, teman-teman pakai main, apakah chip ini oke? Nah, kualitasnya gimana? Terus misalnya teman-teman matiin, hidupin, terus bolak-balik sampai berapa lama? Apakah bertahan terus? Gitu. Kita kan belum ada report ya kan? Ini kan betul-betul sampai harus sambil dipakai jalan teman-teman gitu. Gak ada yang tahu sampai ada yang beneran experience gitu loh. Nah, sekarang kan pertanyaannya kalau masih masa transisi gini, semua jadi spekulasi gitu. Jadi ini yang maksud saya menyikapinya harus hati-hati aja. Jadi semua ada risikonya, ada plus minusnya. Nah, kalau misalnya saya pakai skenario yang tadi, kalau misalnya kita kan informasi terbatas antara dua ini ya, jadi tidak bisa buat emunan langsung atau bisa buat emunan langsung tapi nggak bisa akses original firmware. Oke, nah sekarang misalnya kalau teman-teman, saya pakai skenario berikutnya aja. Terus teman-teman, let's say udah pakai Picofly ya, udah pakai emunan, udah beres, udah bisa main. Nanti kalau misalnya teman-teman, aduh amit-amit lah kejadian, SD card-nya bermasalah, tiba-tiba mungkin korup, ya kan, mungkin rusak, jatuh, nggak sengaja kecabut mungkin, filenya korup gitu, sampai bikin emunannya itu tidak bisa diakses gitu, ya kan. Kalau teman-teman bisa masuk HKT terus tinggal dibuat lagi, berarti nggak masalah gitu. Tapi teman-teman kalau misalnya sampai kejadian nggak bisa bikin cloning emunan langsung dari Hawifly, berarti teman-teman, nggak bisa bikin cloning langsung ketika Picofly ini diaplikasikan. Berarti teman-teman yang pakai jasa orang lain untuk masangin ini, untuk sekedar buat emunannya pun juga harus mengembalikan ke orang yang sama. Kenapa? Karena Picofly yang teman-teman pasangin itu, SD card-nya kan udah rusak nih kan, teman-teman harus buat dulu teman-teman gitu. Harus dibuat cloningannya 2, habis buat emunan, buat cloningannya emunan lagi untuk jaga-jaga. Atau kalau misalnya nggak punya, berarti ini harus dilepas lagi, pasang Hawifly lagi, harus buat emunan dari Hawifly-nya dulu, terus dicopot lagi Hawifly-nya, dipasang lagi Picofly-nya, SD card-nya dicopot lagi. Jadi ini aja udah prosesnya itu, saya bayangin, waduh ini kasihan teman-teman
Terus belum yang masang, kalau misalnya sehari datang 2-3 orang yang masalahnya kayak gitu, ya lumayan kan teman-teman. Nah, dan saya yakin kalau misalnya sampai ya, saya berharap sih tidak seperti itu. Sampai kalau itu kejadian, teman-teman kalau sekedar bikin emunan dan cloning baru, itu tidak mungkin murah teman-teman. Itu kayaknya jasanya saja pasti 11-12 sama teman-teman masang baru gitu. Jadi dari situ aja kalau teman-teman tanya sama saya pribadi ya, buat value-nya aja itu udah berkurang drastis gitu teman-teman ya. Tapi ini kan masih produk berjalan ya gitu. Nah, apa yang harus disikapi? Balik-balik lagi, jadi karena ini informasi baru, teman-teman kalau kita namanya hype ya, kita kayak punya harapan gitu, wajar lah kan, ada kabar baru, ada angin segar gitu kan, kalau kita senang, kita sambut dengan sukacita, itu pasti ya siapa sih yang tidak suka gitu. Tapi maksud saya jangan sampai terlalu terselimuti sama kegembiraan itu, sampai yang informasi yang mungkin jelek atau jadi kekurangan jadi tertutupi, terus kita jadi seakan-akan tidak mau tahu. Oh, wis nggak mau tahu. Pokoknya Picofly ini pokoknya terbaik. Pokoknya ini semua yang paling oke lah gitu. Ini masa depan gitu, nggak bisa kayak gitu juga. Semua pasti ada plus minusnya. Ya, terus per video ini dibuat jangan lupa kan ini sekarang misalnya lagi masa transisi ya. Kalau kita bilang let's say HWFly ini sudah berhenti lah, nggak diproduksi lagi misalnya. Nah ini kan ada gantinya kah? Apa ada manufaktur lain kah? Atau mungkin benar-benar kita harus betul-betul sudah pakai Picofly dengan segala lebih kurangnya gitu. Jadi kita masih wait and see gitu teman-teman gitu. Ya jadi jangan terlalu ya hype lah gitu. Maksudnya kita doakan aja semoga ada perkembangan yang baik gitu. Dan jangan lupa ini kan iterasi pertama ya. Mungkin ada pengembangan lain dari chip yang satu ini mungkin dikembangkan ya kan. Kalau di HWFly kan juga ada versi 1, terus naik versi 2, versi 3 ini firmware udah bisa di-upgrade ya, bisa di flash firmware udah ada FPGA namanya gitu. Gate array atau apa gitu. Nah, mungkin Picofly juga ada iterasi seperti itu lagi ya kan. Who knows gitu. Kita kawal saja ya, didoakan, kita lihat sambil perkembangannya seperti apa. Nanti kalau ada informasi yang baru soal ini, pemasangan dan segala macam, saya pasti kasih info baru. Soalnya gini teman-teman, murah saja itu tidak jadi justifikasi teman-teman harus beli barang gitu. Jadi kenapa ada selisih harga dan segala macam itu, apalagi kalau teman-teman kita ngomong ada yang ini ya, sorry to say kalau ada yang mengambil keuntungan dari pemasangan seperti ini. Jadi banyak sekali yang harus dipikirkan. Kecuali teman-teman pasang sendiri ya, gitu. Jadi nggak mungkin teman-teman kayak, oh ini murah, pokoknya bagusin segala macam. Ya, who knows gitu. Siapa yang tahu gitu. Nah, terus kayak misalnya teman-teman yang udah punya gimana nih? Misalnya kok saya pakai HWFly, oh berarti saya rugi dong gitu. Misalnya saya pakai yang versi berapa ini HWFly-nya, saya sampai udah lupa kayak, rugi ya nggak juga teman-teman. Kalau saya bilang sekarang dari secara kasar mata banyak mendingnya malah gitu maksudnya. Ini quote and quote far superior product dibanding yang Picofly ini. Buat saya Picofly ini seperti seolah-olah seperti produk DIY gitu aja. Produk DIY itu menggantikan produk existing yang benar-benar untuk fungsinya untuk yang sesuai itu ya, untuk injecting. Ini kayak, wah apa yang ada terus kita bikin, yang penting fungsi deh gitu. Jadi saya masih ngeliat Picofly itu seperti itu gitu. Ya, so far ya seperti itu. Tapi kalau mungkin lebih bagus nanti ya kita doakan aja. Gitu. Oke, saya rekap lagi teman-teman. Jadi Picofly ini ada chip baru ya. Chip baru yang kayaknya bikin kaum mendang-mending jadi sangat antusias gitu. Karena harganya quote-unquote murah. Tapi saya pesenin aja. Ini harus dikawal dulu informasinya, karena harga murah ini saya bilang 89% sebenarnya adalah harga modal. Jadi teman-teman mungkin yang lupa dimasukkan biaya ke dalam situ adalah mungkin biaya-biaya perangkat lain. Kan tidak mungkin chip ini ditempel di lem gitu aja, kan nggak mungkin. Mungkin harus pakai kabel, mungkin harus pakai tembaga, soldernya, belum kita ngomong jasa pasangnya, belum waktu pengerjaannya, tingkat kesulitannya, dan segala macam. Terus hal berikutnya adalah masalah ketangguhannya ya, reliability-nya. Jadi apakah chip ini memang setangguh chip yang sebelumnya, yang mau dia gantikan, yang lebih mahal itu gitu. Apakah nanti penggunaan real life-nya itu lebih praktis atau malah lebih ribet? Atau nanti mungkin banyak yang minusnya daripada ini, misalnya harganya murah, iya tapi ini lebih ribet. Kalau misalnya chip yang lebih mahal, memang lebih mahal teman, ini praktisnya A, B, C, D gitu. Jadi ini jadi perbandingan. Saya harap sih ini daripada sebagai pengganti, saya harap sih sebenarnya lebih ke arah komparasi teman-teman gitu ya. Jadi jangan sampai intinya jangan ngerusak mesin gitu.
Jadi ini kalau misalnya teman-teman menyikapi hal baru ya seperti ini teman-teman gitu. Dikawal aja, jangan terlalu hype, jangan terlalu wah ini kayaknya masa depan gini-gini ya. Kalau misalnya itu memang sudah terjadi waktunya transisi ya. Kalau bahasa saya, it is what it is gitu. Ya terima kenyataan apa yang ada ya kita nikmati gitu ya. Sepertinya sudah cukup bahas untuk Week of Fly ini. Nanti kalau ada perkembangan terbaru pasti saya sampaikan. Jangan lupa di like, share, subscribe ini ya channelnya teman-teman. Jangan lupa kunjungi ada grup Facebook sama Discord saya, link ada di deskripsi. Kontak person semua ada di bawah, maybe ya. I'll see you on the next video. Tetap sehat selalu teman-teman. Ciao.